Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. tadi udah ngomong ternyata masih di mute. Mohon maaf ya. هيا نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله Kami minasyaitonir الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. rajim. Baik, malam ini kita akan belajar lagi balaghah. Kemarin kita belajar tentang kalam khobar ya. Malam ini kita akan belajar mengenai kalam insya. Kita ulas terlebih dahulu, kalau kalam khobar itu kalam atau ungkapan yang bisa dinilai benar dan salahnya atau bisa dianggap pembicaranya itu jujur atau bohong. Ketika yang diucapkan itu sesuai dengan kenyataan, maka kalamnya disebut kalam yang benar dan eh, mutakalimnya disebut jujur. Akan tetapi ketika tidak sesuai dengan kenyataan, maka bisa disebut pernyataan tersebut salah atau yang mengatakan itu bohong. Sedangkan kalam insya sebaliknya tidak bisa dinilai kebenaran atau benar atau tidaknya begitu. Ya karena memang tidak ini ya, tidak bisa tidak bisa dilihat apakah ini benar atau salah karena em, bukan mengungkapkan mengenai suatu apa ya, suatu kejadian atau fakta, tapi nanti ada macam-macamnya yang akan kita bahas bersama. Kalam insya terbagi menjadi dua macam. Ada kalam insya tolabi dan ghairu tolabi. Yang pertama kalam insya talabi, yakni ma yastad'i matluban ghair hasilin waqt talab wa yakunu bil amr wan nahyi wal istifham wat tamanni wan nida. Sesuatu atau ungkapannya yang mengandung permintaan yang hasilnya atau permintaan itu belum terwujud ketika diucapkan. Kalam insya ada kalanya berbentuk perintah, larangan, pertanyaan, harapan atau panggilan. Jadi secara bahasa tolab itu kan artinya meminta ya, meminta atau menuntut. Jadi sesuatu yang sifatnya itu meminta atau nanti harus ada ini, ada feedbacknya, ada timbal baliknya. Itu insya tolabi. Kalam insya tolabi. Yang pertama tadi ada amr. Secara bahasa tentu artinya adalah perintah ya. Amar adalah menuntut suatu perbuatan dari orang lain, meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu.
Macam-macam bentuk amar adalah sigot fi'il amar. Ini yang ada di tasrifan begitu ya. Ada sigot fi'il amar memang khusus untuk bentuk fi'il amar yang di tasrifan itu ya misalnya dorba yadribu idrib, fataha yaftahu iftah, dan lain sebagainya. Contohnya ini ada sebuah syair. Eh, saya boleh minta tolong kepada Ukti Hanifah untuk membacakan contoh ini. Bisa sudah. Ish azizan au mut wa anta karimun. Baina ta'nil kina wa khafqil bunud. Hiduplah mulia atau matilah terhormat. Antara tusukan, tombak, dan kibaran bendera perang. Oke, di contoh ini mana yang termasuk fiil amar? Ish sudah. Yes. Ada lagi? Mut. 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 Hiduplah atau matilah. Hiduplah mulia atau matilah terhormat. Keduanya ini merupakan contoh fiil amar. eh ini contohnya agak berat ya. Misalnya kita mengatakan iqra, bacalah. Itu kan artinya kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu amar. Dengan menggunakan sigat fiil amar yang asli. Yang kedua ada bentuk fiil mudhari yang diawali dengan lam amar. Ini biasanya perintah untuk kalau tadi ya sigat fiil amar itu kan untuk mukhotob orang kedua ya, kamu, kalian, begitu. Kalau fiil mudhari yang diawali lam amr ini perintah untuk orang kata ganti orang ketiga. Dia, mereka itu menggunakan fiil mudhari yang dimasuki lam amr. Contohnya falyakul khairan aw liyasmut. Ini failnya kan berupa dhamir mustatir ya. Hendaklah ia mengatakan sesuatu yang baik, aw liyasmut atau lebih baik diam. Nah, karena fiil apa lam amr ini beramal menjazmkan fiil, jadi fiil mudhari'nya dibaca majzum. Falyakul lamnya disukun begini, aw liyasmut taknya juga disukun. Kenapa yang pertama lamnya sukun, yang kedua kasroh? Sebenarnya lam amar itu adalah lam kasroh. Bentuknya sama persis seperti huruf jer, sama juga seperti lam kai, hanya dia mengandung makna perintah. Nah, lam amar ini aslinya kasroh, tapi ketika didahului wawu atau fa, maka lamnya disukun. Falyakul khairan. Aslinya kalau nggak ada fa-nya ya liyakul begitu. Falyattaqillaha misalnya ya. Lamnya disukun ketika ada fa atau lam. Masya Allah. Fa atau wawu. Wal yadribna. Wal yadribna bi khumurihinna. Kemudian isim fi'il amar. Nah, isim fi'il amar ini eh, di ini di halakoh bulan pertama itu sudah ada perkenalan mengenai isim fi'il ya. Isim fi'il itu kalimah isim, jenisnya kalimah isim, tapi mengandung makna fi'il. Isim fi'il ada macam-macam sesuai dengan jenis fi'il. Ada isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amar. Nah, yang termasuk ke dalam kalam insya tadi tentunya adalah isim fi'il amar. Kalimah isim yang menunjukkan makna perintah atau fi'il amar. Contohnya adalah kata amin yang artinya adalah kabulkanlah, Kabulkan istajib doai. doa atau doa anan. Isim fi'il amar ya. Kemudian masdar yang menggantikan fi'il amar. Ini ada ketentuannya, biasanya itu ada masdar. Sebenarnya masdar itu pasti ada fi'il yang membuat dia dibaca nasab atau bahasa dalam nahwu klasik itu adalah amil. Masdar itu dibaca nasab menjadi maf'ul mutlak karena ada amil yang berupa fi'il.
Nah, ketika masdar ini menggantikan fiil amar, maka sebenarnya fiil amarnya itu dibuang. Misalnya contoh sa'yan fi sabilil khairi. Berusahalah menuju jalan kebaikan. Ini aslinya adalah is'a. Is'a, berusahalah sa'yan dengan usaha fi sabilil khairi yang ada di jalan kebaikan. Misalnya ada lagi qiyaman, itu perintah untuk berdiri ya. Tapi bentuknya masdar. Aslinya adalah qum qiyaman gitu. Ada beberapa kalimat-kalimat yang biasanya sering digunakan masdar itu untuk menggantikan fiil amar. Ya, ibaratnya kalau di bahasa Jawa atau bahasa Indonesia itu ya, misal begini, em, makan-makan. Itu kan, makan itu kan bisa dianggap sebagai kata benda kan, makan. Atau aktivitas makan misalnya. Makan, makan-makan. Yang disebutkan itu kata bendanya, tapi yang dimaksud adalah mengajak orang lain untuk ini, Makan. makan begitu. Makan-makan. Atau istirahat. Nah, istirahat karena ini ya, karena di bahasa Indonesia itu katanya sama antara fiil fiil sama isimnya itu sama. Jadi kita eh, ya penggunaannya ini nggak beda. Kalau di bahasa Arab kan ada master sendiri, ada fiil amar sendiri. Selanjutnya bentuk kalam insya yaitu nahi. Nahi adalah permintaan, kalau tadi kita em, membahas ya, tolak tadi, tolak kan artinya permintaan. Permintaan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Dengan kata lain ya, Melarang. ya. Sigot nahi ini Melarang. memiliki satu bentuk yaitu fiil mudhari yang didahului dengan la nahi. Hanya itu saja. Ini berlaku untuk semua wake ya, wake mukhatab sama wake goib. Misalnya, la takul iman, jangan makan sambil berdiri. Bisa juga misalnya, la yakul ahadun iman, janganlah seseorang itu makan sambil berdiri. Itu juga bisa. Jadi tidak hanya untuk mukhatab, tapi juga untuk goib bisa. Kalau mutakalim gimana? Mutakalim itu kan kita sendiri ya, masa kita melarang diri kita sendiri? Nah, pada akhirnya kan kalau kita melarang atau meminta diri kita, itu ya pakai seakan-akan kita apa ya, memposisikan diri kita itu sebagai orang lain. Misalnya, wahai hati, janganlah kamu sombong. Itu kan kita seakan-akan ya mengajak bicara, jadi tidak ada tolak untuk mutakalim, untuk diri kita sendiri. Selanjutnya istifham. Istifham ini dia kan juga Tolak. termasuk tolak. Kenapa? Karena setiap pertanyaan ya pasti meminta jawaban. Makanya dia Menjawab. termasuk kalam insya tolabi. Istifham ini sebenarnya adalah makna untuk huruf ya. Huruf istifham yang asli adalah ini hamzah dan hal. Ini adalah istifham yang asli. Sedangkan yang lain ini termasuk isim-isim istifham. Isim-isim istifham. Jadi kalau yang hal sama hamzah ini kan huruf istifham, sedangkan yang lain itu namanya isim istifham. Kalau isim tentunya nanti ya beda ya dari segi nahwunya. Isim istifham pasti nanti ada kedudukannya, ada i'rabnya gitu. Kalau huruf tidak ada. Ada dua hal yang dituntut dalam pertanyaan, yaitu tasdik dan tasawur. Tasdik itu artinya kan membenarkan. Tasdik artinya membenarkan suatu pertanyaan. Jadi pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Berarti menggunakan kata kerja apa? Kata kata tanya apa? Begitu. Kalau untuk ya atau tidak. Hel. Al, Hal sama alif, Al. Al. ha, hamzah ya. Hamzah istifham. Hal dan hamzah yang artinya di dalam bahasa Indonesia adalah apakah.
Nah, apakah itu kan memang jawabannya eh, antara ya dan tidak. Itu saja. Apakah kamu sudah belajar? Ya atau tidak? Tanpa, karena ini ya, untuk membenarkan tadi. Kalau dibenarkan berarti iya, kalau tidak dibenarkan berarti tidak. Sedangkan tasawur adalah pertanyaan yang jawabannya itu untuk mengetahui ini. Gambaran yang lebih jelas, misalnya, Madza taqra, apa yang kamu baca? Itu kan tidak meminta jawaban ya atau tidak, tapi membutuhkan penjelasan. Tasawur itu penjelasan ya, atau gambaran yang lebih jelas begitu. Apa yang kamu baca? Misalnya, kapan kamu akan pergi? Kan jawabannya ya penjelasan yang ingin diketahui oleh penanya ya. Beberapa contoh istifham ini yang pertama dan kedua tadi untuk tasdid, membenarkan. Amahmudun musafirun am Ahmad. Oh, kalau ini berarti hamzanya ini bisa tasdid, bisa tasawur ya. Karena di sini eh, apa namanya, tidak hanya iya dan tidak, tapi untuk mengetahui siapa di antara dua orang yang disebutkan ini yang sesuai dengan ini yang ditanyakan. Amahmudun musafirun am Ahmad. Yang pergi itu Mahmud apa Ahmad? Jawabannya misalnya Mahmud. Ya, jadi hamzah ini bisa untuk tasdik dan tasawur. Kalau misalnya am Ahmadnya dibuang, am Mahmudun musafirun, jawabannya bisa Pasti. naam atau la, itu ya. Am Mahmudun musafirun, apakah Mahmud sedang pergi? Naam, wa musafir. Yang kedua, pakai hal. Hal yaqilu ala hayawan. Ini jawabannya juga naam au la. Nah, Yang ketiga, mata tadhab ilal madrasah. Ini membutuhkan penjelasan atau tasawur. Misalnya, adhab ilal madrasah fi sa'ah sabi'ah. sabi'ah sabah. Begitu. Dan masih banyak lagi contohnya. Oh ya, mungkin kita bisa bahas artinya ya. Ma artinya Apa? apa? Man, Siapa? hal, Apakah? hamzah, Apakah sama? apakah? Mata, Kapan? kapan, kam, Berapa? berapa? Ayyana, Ayat. Ayat apa? Ayan. ayyana Mana ya? itu seperti mata. Ayyana Oh, mursa. sama. Ayat Kapan? nomor sah. Kaifa, Bagaimana? bagaimana? Aina, Bagaimana? Di mana? di mana? Mana? Anna, Anna Ap- ini sebenarnya punya banyak sekali makna ya. Bisa bimakna min aina, bisa bimakna kaifa. Misalnya, Anna yakun itu Ustazah Mastuah yang Sayyidah Maryam. Anna lagi hadza. Dari mana kamu dapat makanan ini? Kan pertanyaannya begitu ya. Anna lagi hadza. Dari mana kamu dapat semua makanan ini? Hadza min Oh, indillah. Dari Allah. Atau anna yakunu apa misalnya itu gimana kayak gulamu yang tasni basyarun. ya anna yakunu li gulamun. Bagaimana bisa eh, saya apa punya seorang anak padahal tidak seorang pun menyentuhku. Ini yang betul ayun ya, bukan ai. Ayun itu artinya yang mana, misalnya ayul fariqaini, Kal a'ma wal asommi wal sami'. ya, yang mana di antara. Jadi yang mana itu bukan aina ya. Biasanya orang itu bikin kalimat
Yang mana yang lebih kamu suka? Itu aina tuhibbu. Itu artinya di mana, bukan yang mana. Jadi beda. Ayya, ayun ya, itu yang artinya yang mana gitu. Kita lanjutkan taman nih. Berikutnya adalah taman nih, yaitu mengharapkan sesuatu yang sulit bahkan mustahil untuk terjadi. Lafaz yang bisa digunakan untuk taman nih adalah laita. Natlubu min Ustazah Mastu'ah li eh, kiraati al-misal. Bismillahirrahmanirrahim. Ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Semoga masa muda itu bisa kembali lagi supaya saya bisa memberitahu apa yang dilakukan seseorang di masa tua. Nah, ini kalau Taman. laita itu kan sesuatu yang mustahil ya. Mustahil itu bukan semoga sebenarnya. Seandainya atau andaikan itu lebih lebih cocok ya. Andaikan saya. Iya kan? Andaikan, Bisa andai dimaksud hanya andaikan berandai-andai. masih muda. Andaikan saya masih muda. Nah, iya begitu. Laita syababa. Ini kan hanya berangan-angan. Andai saja masa muda itu bisa kembali lagi. Selain itu, dari segi nahwu, kita bisa lihat bahwa laita ini termasuk akhwatnya siapa? Waktu kanan. Eh, Laita, zona, Akhwatnya, don, don apa kamu tuh ya? Kata kanan. Mat kana apa? ya? Inna, Tanah atau Ina? inna, Kana ya. laita, inna. Iya, Kana wa kalau kita akhir. lihat isimnya, isimnya kan Tansibul ismi. Fa'ul asyabab, khabar. ya. Tansibul isma, Isma wa tarfa'ul khabar. fa'ul khobar. Akhwatnya Ina yang maknanya adalah tamani. Isimnya di situ adalah lafal yang mana? Ladada. Syabab. Nah, kemudian khobarnya, Ya'udu. ya untuk yauman. Khobarnya ini berupa khobar jumlah ya. Andai saja masa muda itu ya untuk bisa kembali barang sehari. Fa'ukhbirohu. Ini kalau kita bahas namanya ya, fa-nya ini adalah fa sababiyah. Ini termasuk amil nawasib. Oleh karena itu, roknya di apa? Ukhbiro ini mansub. Ada ini amil nawasib yang berupa fa sababiyah. Fa sababiyah ini biasanya syaratnya itu harus didahului oleh kalau tidak nafi istifham kemudian pokoknya yang ini ya insya itu tadi. Karena di sini ada tamani, ada ada tolap. Oh iya, nafi atau tolap. Jadi ada nafi atau fiil amar, nahi, kemudian tamani, taraji dan lain sebagainya itu. Itu syaratnya. Jadi fa-nya bisa beramal menasabkan fiil mudhari. Fa ukhmirohu. Jadi seakan-akan itu begini, seandainya masa muda bisa kembali barang sehari. Kalau bisa kembali, fa'ukhbirahu, maka aku ingin memberitahu bima fa'alal masyibu. Eh, apa yang dilakukan seseorang di masa tua. Selanjutnya adalah nida. Nida yang artinya adalah panggilan atau meminta seorang untuk menghadap atau apa namanya memenuhi panggilan tersebut. Jadi tetap kembali pada tadi ya apa namanya tolap ya tolap. Eh, secara ini secara nahwu sebenarnya nida itu kan ada tutun nida ya.
Ini menggantikan fiil ad'u atau unadi yang artinya adalah aku memanggil. Sebenarnya kan kalau menggunakan huruf nida, misalnya hamzah, ai, ya, a, ayah, ai, dan Oh, ha. ya. Ini sebenarnya kan begini, wahai Muhammad atau hai, misalnya hai, ya, hai Fatimah, begitu kan. Itu eh, Ya, sebenarnya kan seakan-akan kita mengatakan aku memanggil Fatimah supaya dia datang kepadaku. Tapi digantikan dengan kata hai atau wahai itu. Atau di dalam bahasa Arab menggunakan adatul adatun nida ini, adawatun nida. Dan masing-masing ini punya faedah tersendiri yang untuk apa ya, dekat maupun yang lebih jauh itu masing-masing ada penggunaannya. Biasanya yang hurufnya sedikit itu untuk dekat, yang lebih banyak itu untuk jauh. Ya Muhammad. Ya Muhammad, ya itu sepertinya bisa untuk yang jauh ya. Ada lagi contoh penggunaan adatun nida di dalam syair ini. Natlubu min Ustadzah Raihah li taqdimi al-mithal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asukanu ya itu. Ya, asupkanu. Sukanu Nu'man oke. aroka kayak apa ini? Aduh, Tayakonu. tayakonu bi annakum fi ruba qalbi Suka. mana ya? Qalbi sukanu. Artinya, Artinya, wahai penduduk Nu'man Arok, yakin bahwa sesungguhnya kalian berada dalam hati. nah, yang mana di sini yang merupakan adatun nida? A. Ya, Hamzah tadi ya. Ini yang pertama tadi yang disebutkan kan Al-Hamzah. Nah, ini contohnya Hamzah. Ah, wahai ya adanya. Asukanu Nu'man al-Araq. Wahai penduduk Nu'man al-Araq. Ini nama sebuah tempat. Tayakonu, yakinlah. Yakinlah bi annakum bahwa kalian. Ini urutannya adalah bi annakum. Khobarnya di sini. Sukanu fi rubai qalbi. Adalah penghuni hatiku atau berada di dalam hatiku. Ini kata-katanya kan fi rubai qalbi ya. Rubai itu sebenarnya adalah seperempat. Ya, ini kalimat-kalimat apa ya? Kalimat-kalimat di dalam syair tentunya kan eh tidak ini ya, tidak menggunakan kata-kata biasa tapi menggunakan kalimat yang indah. Jadi seakan-akan ini menghuni seperempat hatinya. Tapi yang dimaksud ya seluruh ya, itu kemarin termasuk yang ini Ustazah. Eh apa zikrul apa namanya? Zikrul juz'i wa iradatil kulli. Kemarin termasuk yang majas itu ya. Zikrul Terus zikrul juz'i Penulis wa iradatil kulli. Yang disebutkan hanya penutup. seperempat. Masa iya cuman menghuni seperempat hatinya kan enggak? Ya seluruh hatinya begitu. ya, Oke, sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi atau disampaikan? Silakan. baru itu asukanu itu misalnya seperti itu. Kalau ada Hamzah tuh. Gimana? Bagaimana, Saudara? Itu ada bulatan apa? Ini anu kesalahan cetak ya. Sebenarnya fathahnya ini di atas hamzah, tapi biasanya ini kalau ketika mengetik dan beda beda font itu jadi kepisah. Fathahnya jadi ke bawah begini. Sebenarnya ya tulisannya begini. A. Sukan. Ini hanya karena salah ketik saja. Karena sesuai yang di keyboard.
Iya. Atau misalnya ini kena spasi jadi kepisah. Betul. Ini masih membahas tentang insya tolabi ya. Besok ada lagi insya ghairu tolabi. Nah, amar sendiri itu ada tiga tingkatan sebenarnya. Amar itu dari yang atas ke bawah, kan perintah kan dari atasan ke bawahan. Kemudian kalau sesama derajat itu namanya iltimas. Dari misalnya saya ke teman saya itu namanya iltimas. Kalau dari bawah ke atas itu namanya doa, seperti hamba kepada Tuhan ya. Doa permintaan atau permohonan. Kalau yang di komunikasi kok lupa penjelasannya. Apa Ustazah? Kalau yang di ilmu komunikasi kan ada sih, cuma lupa penjelasannya itu loh. Oh, istilahnya beda tapi. Iya, maksudnya dari bawahan ke atas, atas ke bawahan gitu loh. Hmm. Pakai istilah bahasa Inggris atau apa? Iya, bahasa Inggris. Ada juga ya berarti. Terus ada tekniknya begitu kah Ustazah? Iya, tapi lupa. Nengan dulu kuliahnya ilmu komunikasi. Iya, komunikasi penyiaran Islam. Oh, KPI. Iya, Kok bisa memilih jurusan KPI Ustazah? nggak tahu itu. Saat Alia kepengennya di syariah, tapi nggak tahu pas sudah nikah umur 35 tahun itu ada brosur. Ya salah paham itu, saya kira gratis, ternyata enggak. Loh, Dikasih brosurnya itu malah KPI, ya memang alhamdulillah di situ. Tapi pengalaman banyak sekali di situ kan. mencoba hal-hal baru ya. Ya, saya kan langsung terjun ke masyarakat wawancara, buat Hmm, koran ya. seperti itu, malah banyak pengalamannya. Buat koran, diajari penyiar radio, wawancara, reporter televisi. Oh iya. Inginnya di Padahal, syariah, tapi Allah menghendaki di KPI. tapi sekarang di dunia pendidikan, ya Iya, jalannya berliku ya. iya. Akhirnya ya disuruh kuliah lagi 1 tahun. Iya kan, ini beda apa? eh RTI. RPL, Ya, PGPL. lintas jurusan ya. Iya. Aslinya kan dulu ngajarnya di PAUD kan nggak ngajar kelasnya, ngajarnya cuma tahfidz. Oh, sekarang tambah tugas. Tambah ya disuruh ikut ngajar yang imtak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau Hayya Bina itu artinya gimana? Mari kadebinya. Iya, Bina. Hayya kan mari. Kalau Hmm. Bina, kadebina. Em, itu kayak kalau di bahasa Inggris kan let's itu ya, let us kan aslinya Ustazah. Ayo kita, Iya, Bina. Iya, Bina. Ayah, ayo, Bina kita. Misalnya, Ayah, Bina, nata'aruf. Ayo kita berkenalan. Bi cuma tambahan berarti. Iya,
Kalau diuris latih sebenarnya kan bi kan dengan. Kok dengan? Kalau kalau Tapi diartikan setelah satu. iya, huruf jar itu sebenarnya banyak sekali maknanya. Misal ba sendiri artinya dengan, tapi kadang juga ada yang di kan. Misalnya bima kata itu kan bukan dengan Mekah, tapi di Makkah. Ya, itu eh, kalau kita mengartikan dengan itu memang arti yang umum gitu. Kan ada makna asli dan ada makna yang lain. Misalnya dengan itu eh, maknanya adalah ini isti'anah. Kalau misal di makata di maka itu berarti mengandung makna zarfiyah. Itulah kenapa dinamakan huruf itu kalimah yang tidak bisa memunculkan makna sendiri. Harus harus ada harus bersandar pada kalimah lain untuk bisa memunculkan maknanya. Karena makna yang muncul itu tergantung pada kalimat setelahnya atau kalimat yang disandari oleh dia. Kalau kita mengatakan bil kolami ya dengan isti'anah bil kolami, tapi kita mengatakan bima kata bukan isti'anah tapi dzarf. Aifi Tergantung musnah. atau Tergantung juga bisa musnahnya. nah taklil atau sabab itu juga bisa. Jadi banyak sekali maknanya. Ada lagi? Seperti asal ini kan semoga itu fiil. Eh, Ya, itu termasuk taroji ya, harapan. asallahu ayyaj'ala bainakum. Ustazah Royah, ada lagi yang ditanyakan? Cukup mungkin? Enggak ada. Masih mencari belum ini. Kalau ini cenderung lebih mudah ya daripada yang kemarin-kemarin. Ini konsepnya jelas. Amr itu pertanyaan, perintah. Nahi itu larangan. Istifham itu pertanyaan. Nida itu panggilan dan seterusnya. Mbak Anifah kalau udah nggak ada, Ya, keluar sendiri. Ini besok berarti saya utang satu pertanyaan, satu pertemuan ya. iya. Apa, nggak bisa ya. Biasanya kan kita selesai ini jam setengah 9, satu materi. Kalau digabung gimana? Nggak apa-apa. Ya, begitu ya. Kadang ya pernah juga Ustadz Fawaid juga pas sakit gitu digabung. Ya, oke kalau gitu. Besok-besok kalau ada materi yang sedikit, kita gabung dua materi. Boleh. Ini hari Rabu ya? Rabu, Kamis, Ya, Jumat. Oke, berarti kita pilihannya antara besok atau Jumatnya yang kita double. Teman, syukron Ada gangguan. jazilan. Ya. Mungkinlah tatim darsana bikiraat alhamdulillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Alhamdulillah.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Syukron. wabarakatuh. Terima Afwan. kasih.